Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askal Fikriya dari Prodi Perbandingan Madzhab dengan NIM 0502052220. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu hukum. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum itu suatu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret. Nah, adapun kegunaan penemuan hukum. Penemuan hukum ini digunakan untuk menelusuri asas-asas hukum yang dapat diterapkan untuk menghasilkan kesimpulan yang sebaik-baiknya dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ada juga prosedur penemuan hukum. Majelis hakim dapat mencari ke dalam untuk menemukan hukum yang bertentangan dengan perkara yang sedang dipertimbangkan dalam perkara tersebut dengan cara mencari sumber-sumber sebagai berikut. Nah, yang pertama, kitab undang-undang yang meliputi undang-undang tertulis. Yang kedua, penasihat agama. Yang ketiga, sumber jurisprudensi. Dan yang keempat, buku-buku karya sarjana hukum. Adapun ragam metode penafsiran hukum. Yang pertama, interpretasi gramatikal. Arti ketentuan undang-undang ditafsirkan dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Yang kedua, interpretasi sistematis atau logis. Penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya. Yang ketiga, interpretasi historis. Penafsiran makna undang-undang dengan jalan meneliti sejarah terjadinya perundang-undangan tersebut. Yang keempat, interpretasi sosiologi. Penafsiran ini merupakan penyesuaian antara peraturan hukum dengan keadaan baru yang dibutuhkan dalam masyarakat. Nah, ada juga metode konstruksi hukum. Metode konstruksi dalam penemuan hukum, hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Pertama, argumen peranalogian. Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya. Kedua, metode argumentum a contrario. Metode ini menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu, dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Ketiga, pengkonkretan hukum. Pengkonkretan hukum merupakan pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang lingkupnya. Keempat, fiksi hukum. Fiksi adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita. Adapun fungsi dari fiksi hukum ini di samping untuk memenuhi hasrat untuk menciptakan stabilitas hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang, harus dibedakan antara fiksi yang sudah tertuang dalam putusan hakim, bukan lagi fiksi melainkan telah menjadi judge model law, telah menjadikan kenyataan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambahkan pengetahuan kalian tentang penemuan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.